Baik, selamat datang. Perkenalkan, saya IKD Prasta Yudandara dengan NIM 115101004 dari kelas B, Program Studi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan desain interaksi aplikasi body training. Langsung saja, pada tahap pertama ada understand context of use atau memahami konteks pengguna. Yang pertama ada who the user are atau siapa penggunanya. Penggunanya adalah orang yang ingin memiliki tubuh ideal dan orang yang ingin memulai olahraga. Kemudian ada what they do atau apa yang mereka lakukan. Pertama, mencari tempat gym. Kedua, menyewa pelatih atau instruktur gym. Yang ketiga, berolahraga. Selanjutnya, what problems they have atau masalah apa yang mereka miliki. Yang pertama, tidak tahu harus berolahraga seperti apa. Yang kedua, biaya gym mahal. Yang ketiga, biaya sewa pelatih atau instruktur gym mahal. Yang keempat, sering lupa untuk berolahraga. Yang kelima, tidak tahu jumlah kebutuhan kalori harian. Yang keenam, tidak tahu jumlah nutrisi dan kalori yang masuk ke tubuh. Selanjutnya ada what their needs are atau apa yang mereka inginkan. Yang pertama, memiliki tubuh ideal. Yang kedua, berolahraga dengan terstruktur. Yang ketiga, bisa membentuk tubuh dengan biaya yang murah. Yang keempat, ada pengingat untuk berolahraga. Yang kelima, bisa mengetahui jumlah kebutuhan kalori harian. Yang keenam, bisa mengetahui jumlah nutrisi dan kalori yang masuk ke tubuh. Selanjutnya ada specify user requirement atau menentukan kebutuhan pengguna. Saya telah melakukan wawancara dan survei kepada beberapa orang, dan saya telah merangkum beberapa permasalahan tersebut, disertai dengan solusinya. Permasalahan yang pertama adalah tidak tahu harus berolahraga seperti apa. Kemudian biaya gym mahal, kemudian biaya sewa pelatih atau instruktur gym mahal. Untuk solusinya adalah ada fitur latihan yang berisi contoh gerakan latihan, dan gerakan ini bisa dilakukan di mana saja sehingga tidak perlu ke tempat gym. Selanjutnya, sering lupa untuk berolahraga. Solusinya adalah ada fitur pengingat. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah tidak tahu jumlah nutrisi dan kalori yang masuk ke tubuh. Dan tidak tahu jumlah kebutuhan kalori harian. Solusinya adalah ada fitur catatan makanan yang bisa memberi info jumlah nutrisi dan kalori makanan yang Anda makan. Kemudian ada fitur laporan yang akan memperlihatkan jumlah kebutuhan kalori harian. Selanjutnya ada user persona. Persona yang pertama adalah dari Ferdinand. Dia tinggal di Jemberana, Bali bersama orang tuanya. Ferdinand bekerja sebagai PNS, memiliki hobi bermain game dan menonton anime. Di sela-sela pekerjaan dan hobinya yang terkadang suka berolahraga. Dan personalitinya dan favorit brandnya. Kemudian wants and need. Ferdinand ingin memulai hidup sehat dan ingin mempunyai tubuh yang ideal. Frustration-nya atau permasalahan yang dihadapinya adalah sudah makan banyak, tubuh masih kurus, kemudian sering lupa untuk berolahraga. Selanjutnya adalah dari Ayu Kusuma. Ayu Kusuma merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan Ganesha. Dia tinggal di Jemberana, Bali, memiliki hobi menonton serial drama Korea, dan suka makan coklat. Bisa dilihat personalitinya, kemudian favorit brands-nya. Kemudian wants and need. Dia ingin mempunyai tubuh yang
ideal dan langsing, dan mengetahui jumlah kalori yang masuk ke tubuhnya. Kemudian frustration atau permasalahan yang dihadapi adalah tidak tahu harus melakukan olahraga apa dan kelebihan kalori dalam tubuh. Selanjutnya dari Galung. Galung merupakan mahasiswa di Universitas Udayana. Dia tinggal di Jemberana, Bali, memiliki hobi berolahraga, bermain musik, dan mendengarkan lagu-lagu reggae. Bisa dilihat personalitinya dan favorit bandnya. Wants and need. Dia mempunyai tubuh yang atletis dan ingin membentuk tubuh dengan biaya yang murah. Atau permasalahan yang dihadapi adalah biaya ke tempat gym mahal, biaya sewa pelatih atau instruktur mahal, dan tidak tahu kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi. Design solution yang utama adalah user flow. Di sini ada user flow latihan. Pertama, mulai pengguna melakukan login. Jika sudah mempunyai akun, pengguna akan login dan bisa langsung memilih latihan. Jika belum, pengguna melakukan register terlebih dahulu dan pengguna menjawab pertanyaan. Kemudian pengguna bisa memilih latihan. Setelah memilih latihan, pengguna dapat melakukan latihan, kemudian pengguna mendapatkan info kalori terbakar, kemudian selesai. Selanjutnya ada user flow catatan makanan. Mulai, pengguna membuka menu catatan makanan, dan pengguna bisa langsung mencari makanan atau membuka kalender terlebih dahulu dan memilih hari. Kemudian pengguna bisa mencari makanan. Kemudian pengguna bisa langsung memilih makanan atau pengguna melihat info makanannya terlebih dahulu baru memilih makanan. Kemudian selesai. Selanjutnya user flow berat badan. Mulai. Pengguna membuka menu berat badan. Kemudian pengguna bisa langsung memasukkan berat badan saat ini atau pengguna bisa membuka kalender terlebih dahulu. Kemudian pengguna memilih hari dan pengguna dapat memasukkan berat badan saat ini. Selanjutnya pengguna bisa memasukkan tinggi badan dan selanjutnya pengguna bisa memasukkan target berat badan dan selesai. Selanjutnya ada user flow laporan. Pertama mulai, pengguna membuka menu laporan. Pengguna bisa langsung melihat laporan atau pengguna bisa membuka kalender terlebih dahulu, memilih hari, dan melihat laporan, kemudian selesai. Selanjutnya ada flow map. Pertama ada splash screen selama 3 detik. Kemudian, jika sudah mempunyai akun, pengguna dapat langsung login. Dan jika belum, pengguna melakukan register terlebih dahulu, kemudian menjawab pertanyaan. Jika sudah, pengguna bisa langsung masuk ke menu. Di menu ada fitur latihan, catatan makanan, laporan, berat badan, kalender, dan pengingat. Di fitur latihan, pengguna dapat memilih latihan, kemudian melakukan latihan, dan setelah latihan, pengguna akan mendapatkan info kalori terbakar. Selanjutnya, di fitur catatan makanan, pengguna bisa langsung mencari makanan atau membuka kalender terlebih dahulu, memilih hari, kemudian mencari makanan. Setelah mencari makanan, pengguna dapat melihat info makanan, kemudian memilih makanan atau langsung memilih makanan, dan kemudian menyimpannya. Menyimpan catatan info makanan. Di fitur laporan, pengguna bisa langsung melihat laporan, atau pengguna membuka kalender terlebih dahulu, memilih hari, kemudian melihat laporan. Selanjutnya ada fitur berat badan.
Pengguna bisa langsung memasukkan berat badan, atau pengguna membuka kalender terlebih dahulu, memilih hari, kemudian memasukkan berat badan. Ini ada fitur pengingat atau alarm. Pengguna bisa membuka pengingat dan langsung mengatur alarm untuk berolahraga. Selanjutnya ada wireframe. Di sini adalah wireframe yang saya telah buat. Dan untuk detail lebih lengkapnya saya akan membukanya di Figma. Baik, selanjutnya saya akan membuka Figma. Ini adalah desain yang saya telah buat, kemudian saya akan mempresentasikannya. Baik, di screen pertama adalah menampilkan logo, kemudian loading. Selanjutnya ada screen login. Jika Anda belum memiliki akun, Anda akan bisa melakukan register. Setelah mengisi register, Anda dapat langsung register. Setelah itu akan diberikan pertanyaan singkat agar dapat menghitung rekomendasi kebutuhan kalori harian Anda. Dan ini hanya muncul ketika Anda pertama kali mendownload aplikasi ini atau pertama kali register. Dan Anda disuruh untuk memasukkan berat badan Anda saat ini. Lanjutnya next. Kemudian Anda memasukkan target berat badan Anda. Selanjutnya memasukkan tinggi badan Anda. Ini bisa dirubah kapan saja. Dan setelah itu akan dibawa ke menu. Di menu ada fitur latihan. Di fitur latihan ini terdapat berbagai macam latihan disertai dengan gerakan animasi dan jumlah gerakan yang harus dilakukan. Ketika Anda memulai start, maka selanjutnya akan ditampilkan video animasi secara lengkapnya. Dan di sini ada waktunya. Berapa lama Anda melakukan gerakan ini. Dan next. Setelah Anda melakukan latihan, akan muncul info kalori yang terbakar dan durasi latihan Anda. Selanjutnya ada fitur catatan makanan. Sebelum Anda memasukkan catatan makanan, Anda dapat memilih hari terlebih dahulu di kalender. Jika Anda ingin mencatat info makanan di hari Rabu, misalnya tanggal 5, Anda dapat memilihnya. Setelah itu Anda dapat langsung menambahkan catatan makanan. Ketika Anda menekan tombol tambah ini, maka Anda akan dibawa ke menu search. Di menu search ini Anda dapat mencari makanan yang Anda sudah makan, misalnya soto. Maka dia akan menampilkan rekomendasi soto yang Anda telah makan sebelumnya. Setelah itu, jika Anda memilih soto ayam, Anda juga dapat langsung melihat infonya dari nutrisi dan kalori makanan soto ayam ini. Bisa dilihat setelah Anda menekan, Anda dapat melihat info dari soto ayam ini. Mulai dari lemak, kolesterol, protein, dan karbohidratnya. Anda juga bisa mengatur jumlah takarannya. Dan juga bisa dapat mengatur satuannya. Misal, bisa dirubah ke gram atau mangkok. Setelah itu Anda dapat menyimpannya. Semua info tentang kalori yang terbakar dan info tentang kalori yang masuk akan tercatat di laporan. Selanjutnya kita akan membuka fitur laporan.
Di fitur laporan ini terdapat info dari kebutuhan kalori yang kita butuhkan, konsumsi kalori, kelebihan kalori, AKG, angka kebutuhan gizi, kemudian kalori terbakar, karbohidrat, dan lemak protein yang masuk ke tubuh kita. Selanjutnya ada fitur berat badan. Di fitur ini kita dapat menginput berat badan kita, tinggi badan, dan menetapkan target berat badan. Dan kita dapat melihat grafik pertumbuhan berat badan kita di sini. Memasukkan info berat badan dan tinggi badan itu penting untuk mengetahui jumlah kebutuhan kalori yang kita perlukan. Selanjutnya ada fitur alarm atau pengingat. Kita dapat mendapatkan alarm dengan mengklik tombol plus ini. Setelah itu kita dapat mengatur waktu alarm yang kita inginkan. Kemudian kita oke. Lalu kita memilih perulangannya. Saya memilih misalnya setiap hari, langsung oke. Kemudian alarm akan tercatat di sini. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Saya ucapkan terima kasih.